Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Guru Gala. Kesempatan ini kita akan membahas soal dan pembahasan materi cermin cekung. Soal yang pertama, cermin cekung berjari-jari 80 cm. Di depannya diletakkan benda berjarak 60 cm. Jika tinggi benda 15 cm, tentukan A. Jarak bayangan yang terbentuk, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, D. Sifat bayangan benda yang terbentuk. Dari soal kita tahu bahwa jari-jari cermin adalah 80 cm, ini adalah R. Kemudian kita tahu bahwa F itu sama dengan setengah dari R, maka setengah kalikan 80, hasilnya adalah 40 cm. Kemudian di sini ada benda di depan cermin 60 cm, ini adalah S, jarak benda, dan kemudian ini ada tinggi benda 15 cm, itu adalah H. Untuk jawab soal yang pertama, kita gunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kemudian kita tahu besar, masukkan nilai-nilainya. F-nya adalah 40 cm, sama dengan 1/S. S-nya adalah 60 ditambah 1/S aksen. Karena yang akan kita cari S aksennya, maka persamaannya menjadi 1/40 dikurangi 1/60 sama dengan 1/S aksen. Kita samakan penyebutnya menjadi per 120, 40 itu kalikan 3, kemudian 60 biar menjadi 120 itu kalikan 2, sama dengan 1/S aksen. 3 dikurangi 2 itu sama dengan 1/120, itu sama dengan 1/S aksen. Maka dari sini kita tahu 120 itu sama dengan S aksen. Kemudian untuk menjawab soal yang B, berapa perbesaran bayangan? Perbesaran bayangan itu dilambangkan dengan huruf M besar, tanda mutlak, S aksen dibagi dengan S. S aksennya itu 120 dibagi S-nya adalah 60. Maka hasilnya adalah 2 kali. Kemudian untuk menjawab soal yang C, tinggi bayangan itu kita peroleh dari persamaan perbesaran bayangan, yaitu H aksen dibagi dengan H. H aksennya yang kita cari, maka persamaannya menjadi M dikalikan H. M-nya kita tahu 2 kali, H-nya itu adalah 15 sama dengan H aksen. 2 kali 15 adalah 30, itu sama dengan H aksen. Jadi tinggi bayangannya adalah 30 cm. Kemudian yang D, sifat bayangan. Karena jarak bayangannya positif, maka dia bersifat nyata. Kalau nyata dia pasti, kalau cermin cekung itu terbalik, dan yang terakhir perbesarannya itu 2 kali, berarti bayangan diperbesar.
Ini teman-teman cara penyelesaian untuk soal yang nomor 1. Kita lanjutkan untuk nomor kedua. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Sebuah benda diletakkan pada jarak 12 cm. Kita lanjutkan soal yang kedua. Sebuah benda diletakkan pada jarak 12 cm. Ini adalah S, kemudian di depan cermin lengkung sehingga bayangannya bersifat maya dan 3 kali diperbesar. Ini adalah M-nya. Kemudian untuk mencari besarnya jarak fokus kita gunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan nilainya 1/S, S-nya itu 12 ditambah 1/S aksen. Nah, S aksennya kita belum tahu, maka kita harus cari terlebih dahulu. Bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan persamaan ini, M sama dengan S aksen dibagi dengan S. M-nya itu adalah 3, S aksennya kita cari, kemudian S-nya adalah 12. Maka 3 kalikan 12 sama dengan S aksen. 36 itu sama dengan S aksen. Nah, kita masukkan nilai S aksen itu ke dalam persamaan di sini. Tetapi ingat, di sini ada bersifat maya. Maka nilainya itu negatif. Maka nilainya negatif. Maka nilainya negatif. Berarti kita tuliskan negatif 36 sama dengan 1/12 dikurangi 1/36 sama dengan, samakan penyebutnya dulu, ini 36, 12 supaya jadi 6 kalikan 3, dan ini 1, maka 2/36, ini 1/F, maka F sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18 cm. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jenis cerminnya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa cerminnya adalah cermin lengkung atau cermin cekung. Dan kita bisa menentukan kalau jarak fokusnya bernilai positif, maka ini adalah ciri dari cermin cekung. Oke teman-teman, ini penjelasan 2 soal tentang cermin cekung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Om Guru Galak.